Masih bersama kami pemirsa di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, Anda bisa segera mendownload aplikasi GPM Stream di Google Play Store di HP Android kesayangan Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelangtv dan juga subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Masih bersama Raffi. Jadi tadi Raffi sempat bercerita bahwa salah satu beasiswa yang membuat Raffi berada di Jepang dan juga berkuliah adalah singkatannya, saya khawatir salah sebut juga, MAXT ya kan? MEXT. Oke, silahkan Raffi dilanjutkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang perlu membaca informasi beasiswa ini bisa dicek di website Kedutaan Jepang di Indonesia. Nah, di situ terpapar lengkap tentang informasi detailnya. Nah, untuk merangkum proses seleksinya, jadi untuk beasiswa pasar sarjana itu ada 2 tahap seleksi nih, Mbak. Oke. Nah, tahap seleksi pertama itu primary screening. Nah, primary screening itu seleksi yang dilaksanakan di tingkat nasional. Jadi kita bersaing dengan teman-teman senasional ya. Ya, berapa waktu itu yang diambil? Nah, kalau jumlah pendaftarnya tuh aku tidak tahu persis ya, Mbak. Tapi kalau melihat dari jumlah dari nomor pesertanya itu kira-kira 1.500 pendaftar beasiswa pada saat itu ya. Tahun berapa sih, Raffi? Tahun 2018, Mbak. 2018. Tahun setelahnya mungkin bertambah berkali-kali lipat. Kalau nggak salah. Mungkin. Iya, mungkin. Tapi waktu itu dengan sejumlah pendaftar ribuan itu, 1.500-an di tahun 2018 itu berapa senasional yang diterima? Nah, jadi di primary screening itu setelah melalui beasiswa berkas, setelah tes tulis dan juga wawancara, dari sekitar 1.500-an itu diambil 30 di antara aku dan teman-temanku satu angkatan yang berangkat. Oke, seangkatan itu dari ribuan 30. Tentu itu tak mudah ya. Dan tadi Raffi sempat menjelaskan di primary screening itu ada tes tulis dan juga wawancara untuk lolos akhirnya di nasional ya, untuk terpilih se-Indonesia itu di 30. Itu apa aja, Raffi? Tes tulisnya seputar apa, lalu wawancaranya seputar apa? Nah, setelah pertamanya kan berkas dulu, Mbak. Gitu. Jadi setelah berkas lolos, ada tes tulisnya. Nah, tes tulisnya untuk level pasar sarjana itu di angkatanku dulu tuh bahasa, Mbak. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah, jadi dari 2 mata ujian ini, bahasa Inggris sama bahasa Jepang ini, nilai yang dipakai itu salah satu yang tertinggi. Oh gitu. Jadi kalau misal kita belum bisa bahasa Jepang, ya yang diambil adalah bahasa Inggris. Waktu itu Raffi kayaknya sempat belajar bahasa Jepang nggak sih? Aku sempat ingat deh ada les bahasa Jepang kan? Iya, Mbak. Jadi itu aku les tuh setelah dinyatakan lolos baru aku les. Jadi sebelumnya belum bisa. Malah sebelumnya lebih fokus ke bahasa Inggris saja ya? Ya. Oke, jadi mungkin di sini poin penting, jadi jangan khawatir jika merasa memang belum menguasai bahasa itu. Nah, salah satunya Raffi juga nih, penerima beasiswa MAXT. Dia belum belajar waktu tes tulis itu ya. Oke, lanjut Raffi. Nah, jadi setelah fokus ke bahasa Inggris, nanti setelah lulus tes tulis, nanti akan ada wawancara. Nah, wawancara ini kita jadi pemberi beasiswa ingin memastikan apakah rencana penelitian kita dan juga kesiapan kita untuk beradaptasi dan mengikuti perkuliahan ya. Ya, untuk mengikuti perkuliahan juga rencana masa depannya setelah lulus mau ngapain. Nah, itu mereka ingin memastikan rencana-rencana kita itu dari wawancara, bertemu langsung dan tatap muka. Wawancaranya langsung. Ketemu siapa aja waktu itu? Wawancara waktu itu ada 3 orang tuh. Aku nggak begitu inget, Mbak, siapa saja nama-nama beliau, tapi yang jelas ada 1 orang yang orang dari MAXT pusat yang dari Jepang yang datang ke Indonesia, dan yang kedua itu alumni beasiswa MAXT juga, Mbak, tapi yang udah senior gitu, misal tahun 90-an gitu kira-kira. Nah, itu yang menguji junior-juniornya gitu yang mau wawancara. Oke, alhamdulillah akhirnya lolos. Lalu di tahap kedua
ada apa, Raffi? Nah, jadi setelah lulus di tingkat nasional, nah berkas kita ini akan direkomendasikan ke Jepang yang di pusat gitu oleh kedutaan Jepang di Indonesia. Nah, di sana nanti berkas-berkas kita ini akan dibandingkan dengan berkas dari negara lain ya. Dari negara lain gitu. Nah, itu proses seleksinya kita hanya mengirim berkas dan menunggu dan bersabar, Mbak, waktu itu. Oh, gitu. Kira-kira dari 30 yang direkomendasikan itu lolos semua atau ada yang harus tertunda? Saya tidak ngomong tidak lolos ya, siapa tahu bisa ada kesempatan lagi. Gimana, Raffi? Nah, alhamdulillahnya dari tahun ke tahun, Mbak, semua yang lolos primary screening itu hampir pasti juga lolos secondary screening juga. Kalau misal, kecuali memang ada beberapa yang mengundurkan diri karena hal lain, tapi besar kemungkinan kalau sudah lulus di tingkat nasional itu kemungkinannya besar cukup ya? besar ya 90-an% lah. Oke, jadi gimana, Raffi? Di angkatanku dulu dari 30 yang lolos di nasional, 30-30-nya berangkat ke Jepang. Oh, alhamdulillah 30-30-nya. Jadi ini kesempatan juga buat teman-teman. Kalau untuk proses pembukaan beasiswa segala macam biasanya informasinya dari kapan ya, Raffi, biasanya kalau untuk diperoleh? Nah, biasanya Mbak, itu biasanya bulan April. Biasanya bulan April setiap tahun untuk keberangkatan April tahun depannya. Jadi proses setahun seleksi sebelumnya ya? Sampai berangkat tuh 1 tahun persis gitu. Nah, cuman tahun ini agak berbeda, Mbak, karena pandemi. Semua serba berbeda ya? Ya, serba berbeda gitu. Tahun ini tuh pembukaannya diundur jadi Juni untuk keberangkatan Oktober tahun depannya. Jadi jadwalnya agak geser gitu untuk tahun ini. Oke. Lalu setelah diterima dan kemudian dinyatakan lolos dan akhirnya Raffi berangkat, apa yang kemudian dilakukan? Persiapan apa sih sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini? Persiapan sebagai mahasiswa di Jepang. Nah, Raffi ini di universitas mana dan jurusan apa? Mungkin juga bisa dijelaskan. Oh iya, jadi sekarang aku kuliah di Kobe University, Mbak, di Graduate School of International Cooperation Studies. Jadi mempelajari tentang kerjasama internasional. Jadi bagaimana cara membangun kerjasama antar negara dalam berbagai sektor. Nah, untuk persiapannya setelah dinyatakan lolos, tentu kembali menghubungi kampus. Jadi berkorespondensi dengan kampus. Nanti dari kampus memberi arahan. Harus menyiapkan berkas apa, harus melakukan apa, mungkin untuk mempersiapkan akomodasi dan korespondensi dengan dosen. Nah, itu menghubungi kampus tujuan kita. Nah, selain itu juga tetap keep in touch dengan kedutaan gitu, untuk hal-hal birokrasi seperti visa. Betul. Ribet nggak waktu itu? Waktu itu alhamdulillah sangat terbantu sih, Mbak, dengan staf di Kedubes Jepang di Indonesia, cukup komunikatif. Juga staf akademis di kampus di Jepang juga suportif sangat suportif dan intens komunikasinya, jadi sangat terbantu. Meskipun prosesnya panjang, tapi alhamdulillah bisa dilalui. Bisa dilalui. Sebenarnya yang penting apa, Raffi, ketika melalui proses itu semua? Proses yang terpenting ini, Mbak, secara komunikasi mungkin ya? Komunikasi harus fast response kalau ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan cepat, gitu. Misalnya seperti visa, tiket, dan juga berkas-berkas lain. Nah, itu kita harus komunikatif lah dengan pihak-pihak yang membantu kita. Oke, nanti kita ngobrol lagi bareng Raffi, masih gimana tipsnya. Ini belum keluar nih tipsnya. Sesaat lagi pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda.